bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita masih dalam konteks besar kita, perubahan atau mati. Dan kita mesti berubah supaya kita tetap hidup kan? Dan konteksnya saat ini bagaimana kita mengubah mindset kita dari pola pikir yang menyeragamkan menjadi beragam. Nah, konteksnya lagi ketika kita menghadapi gap antara generasi milenial dan generasi X atau generasi baby boomer. Nah, untuk menyikapi daripada gap itu, kita perlu mengikuti beberapa tips. Yang pertama, kita perlu mengembangkan budaya berbagi. Budaya berbagi ini apa? Karena begini, di dalam sebuah tim, kalau kita mau ada tim atau bersama dengan orang, kita tidak mungkin bisa atau akan terjadi kreativitas kalau tidak ada situasi yang kondusif dan tidak ada interaksi untuk berbagi pengetahuan. Itu nggak bisa. Jadi di dalam mengembangkan budaya berbagi, kita harus mengesampingkan gelar kita, jabatan kita, dan peran kita. Artinya kita ngajak semua orang untuk berani mengemukakan pendapat dan memberi semua orang peluang untuk memimpin sebelum mereka resmi punya kedudukan sebagai pemimpin, dan terkadang sebelum kita merasa mereka siap. Nah, itu berarti lebih terbuka terhadap perbedaan. Nah, Smith dan Turner mengatakan generasi milenial rindu mengekspresikan diri, juga ingin pemikiran dan pendapat mereka diterima. Namun berbeda dengan generasi yang lebih tua, generasi X atau baby boomer, mereka merasa nggak perlu mengecilkan perbedaan mereka agar bisa berkembang. Saat ini milenial menolak, meninggalkan identitas mereka di perusahaan, di bisnis ataupun di organisasi. Dan mereka sangat percaya karakteristik itu bisa membawa nilai ke dalam hasil dan dampak bisnis. Nah, jadi kalau seperti itu berarti kita harus berbagi ruang, berbagi tanggung jawab, berbagi kepemilikan, berbagi imbalan, dan semua orang ingin berkontribusi. Lalu yang kedua, luaskan perspektif kita tentang keragaman. Kita perlu memperluas perspektif kita tentang keragaman. Artikel di Harvard Business Review, seorang profesor psikologi bisnis yang bernama Thomas Kamoro Premuzik menulis, sebagian besar diskusi tentang keragaman berfokus pada variabel demografis, misalnya gender, usia, dan ras. Padahal aspek keberagaman yang paling menarik dan berpengaruh adalah keragaman psikologis. Misalnya kepribadian, nilai-nilai, dan kemampuan. Jadi seperti itu generasi milenial memandang. Jadi kesetaraan bukan sekedar memberi semua hal yang sama, melainkan juga memberi orang-orang apa yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Bernard Tyson, CEO dari Kaiser Permanente, berkata, kami telah berevolusi dari kesetaraan menjadi keadilan. Ya, keadilan mengatakan tidak semua orang mendapatkan hal yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi saya ulangi, kami telah berevolusi dari kesetaraan menjadi keadilan. Kesetaraan mengatakan setiap orang mendapatkan hal yang setara. Keadilan mengatakan tidak. Semua orang mendapatkan hal yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
cakupan dari membangun lingkungan inklusif bukanlah bagaimana Anda mengubah seseorang, melainkan bagaimana Anda mengubah diri sendiri dan lingkungan tempat seseorang bisa meraih kesuksesan. Nah, ini mengharuskan kita berpikir dan memperlakukan keragaman dari perspektif yang berbeda. Jadi ternyata perspektif keragaman juga berkembang ya, lebih ke arah psikologi. Lalu yang terakhir, tips yang terakhir, keberagaman itu menjadi efektif kalau ada eksekusi, ada implementasi. Karena gini, di dalam keberagaman itu memang bagus ya, ada ide-ide kreatif, tapi juga bisa menimbulkan masalah. Itu seperti sindrom Samson. Kekuatan besar berpasangan dengan kelemahan besar. Kekuatan keragaman adalah pemecahan masalah dan ide kreatif. Kelemahannya adalah berupa pengambilan keputusan dan implementasinya. Makanya Thomas Kamoro, premusik, menyatakan ada perbedaan antara menghasilkan ide dan mengimplementasikan ide. Komposisi tim yang beragam memang memberi keuntungan ketika dikaitkan dengan menghasilkan berbagai jenis ide orisinil dan berguna. Namun, studi eksperimental menunjukkan bahwa manfaat tersebut hilang ketika tim ditugaskan untuk memutuskan ide mana yang akan dipilih untuk diimplementasikan. Mungkin karena keberagaman menghalangi konsensus. Jadi, yang melanjutkan gini, kreativitas yang dihasilkan oleh tim yang lebih beragam akan dikacaukan oleh konflik sosial serta lemahnya pengambilan keputusan yang ditimbulkan oleh tim yang kurang homogen. Nah, di sini perlu ada eksekusi agar membantu di dalam pengumpulan, pemilihan, dan implementasi dari ide. So, kesimpulannya, bagaimana kita menjadi pribadi yang beragam dan inklusi, khususnya di dalam gap generasi milenial dan generasi X, mau nggak mau, kita harus memperluas perspektif kita. Tapi intinya gini sih, di dalam keberagaman kan kita pengen titik temu. Dan kita tahu bahwa titik temu antar manusia, walaupun terjadi gap generasi, itu sebenarnya adalah manusia itu butuh didengarkan. Manusia itu butuh dihargai atau saling menghargai. Manusia ingin kerjasama. Manusia ingin meraih kesuksesan bersama. Dan manusia ingin melakukan perubahan positif. So, kalau begitu, mari kita menekankan pada unsur-unsur itu agar terjadi perwujudan impian yang besar. Artinya, yuk mari kita saling mendengarkan, saling menghargai, bekerja sama, raih kesuksesan bersama dan membuat perubahan positif. Itu akan menjembatani gap yang ada. Jadi, salam keragaman dan salam inklusi dari saya, Mr. Sorchan, dan juga tentunya tetap jaga kesehatan. Salam sukses dari saya, Mr. Sorchan.